Jadi Kristen itu mengenal kematian itu ada tiga, ya, kematian badani, kematian rohani, ya, sama kematian kekal. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Misalnya aku pergi ke ibadah duka atau ibadah penghiburan gitu nah kak, biasa itu pendeta khotbah bilangnya kalau semua orang itu akan mati, semua orang itu pasti akan mengalami namanya kematian. Nah tapi di Alkitab di Korintus itu pertama Korintus 15 ayat 51 dia bilangnya, Rasul Paulus bilang gini, aku memberitahu kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Jadi ini yang benar yang mana ya kak? Oke, kita buka ya, sebentar, saya ambil dulu 1 Korintus 15 ayat 51. Oke, sebelum Elia baca-baca boleh aku sedikit dek? Ya silakan Mas. Oke, jadi Kristen itu mengenal kematian itu ada tiga, ya, kematian badani, kematian rohani, ya, sama kematian kekal, ya. Jadi kalau kasus Adam dan Hawa itu kematian rohani, ya. Kalau kasus pendeta di kuburan itu kematian badani. Kalau si Paulus mengatakan itu adalah kematian kekal, ya, yang kau katakan tadi, kita tidak akan mengalami kematian. Nah, itu maksudnya adalah kematian kekal. Badani pasti mati, ya, asalkan rohani kita tidak mati, maka kita tidak akan mengalami kematian kekal. Itu maksudnya. Kalau pendeta tadi berkata itu kematian yang pasti kita jalani, itu kematian badani. Tetapi Rasul Paulus yang mengatakan itu di Alkitab itu bukan persoalan kematian badani. Memang semua orang pasti mati dalam badani, tetapi yang dimaksud Paulus adalah tidak akan mati, artinya adalah hidup, itu adalah tidak mati dalam kekekalan, ya. Jadi itu kira-kira. Silakan tambahin adikku. Iya, perikopnya ini tentang kebangkitan tubuh ya. Dikatakan begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini berbicara tentang kebangkitan tubuh pada hari kebangkitan. Ya, Rasul Paulus di sini adalah gini. Ketika Yesus datang untuk kedua, ada orang yang masih hidup di bumi. Orang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup ini, ya, tubuh kita yang dapat binasa ini sekejap itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan itu disebut kematian juga. Kenapa disebut kematian? Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ayat 57. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kematian kita dalam sekejap itu terjadi. Ya, Yesus datang peristiwa kebangkitan, bukan pengangkatan ya, kebangkitan. Orang mati itu bangkit terlebih dahulu, tubuh mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup ketika kebangkitan itu ada, tubuh kita yang dapat mati ini langsung dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah,
itu disebut dengan kematian. Karena tubuh kita yang bisa binasa, yang dapat mati ini dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Oleh karena iman kita kepada Dia. Nah, itu dipandang Rasul Paulus sebagai kematian. Gitu. Jadi bukan kematian dalam periode berapa jam, bukan. Kita akan mengalami kematian juga sih, yang hidup ini akan mengalami kematian, tapi bukan kematian yang lama, tapi kematian yang sekejap. Makanya Rasul Paulus berkata, dalam sekejap mata ia mengubahkan tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang dapat binasa ini, tubuh yang dapat mati ini menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Makanya peristiwa kebangkitan itu, yang pertama kali bangkit adalah orang-orang mati, baru kita yang masih hidup ini akan menyusul mereka yang telah mati. Orang mengalami kematian. Ya, karena kematian yang dipandang Rasul Paulus di sini adalah tentang tubuh yang berdosa ini. Kalau tubuh saya ini tubuh saya ini tubuh berdosa. Tidak mati, nggak mungkin saya menggunakan tubuh kemuliaan. Cuma Rasul Paulus memandang nanti ke peristiwa kebangkitan, tubuh saya yang fana, yang berdosa ini, itu akan mati dalam waktu sangat sekejap dan langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu maksudnya. Ya, karena ini perikopnya kebangkitan tubuh. Ini berbicara tentang tubuh. Jadi kita juga akan mengalami kematian. Tapi kematian bukan kematian 20 tahun, 30 tahun, tapi sekejap dan langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Gitu ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.